Orang seperti kamu tidak pantas berada di kelas utama. Pramugari Brenda Collins menampar Siti Rahmawati dengan keras di wajahnya. Tamparan itu membuat kepala Siti tersentak ke samping. Itulah yang didapat pencuri, Brenda mengejek, merebut boarding pass Siti dan merobeknya menjadi berkeping-keping. Dia melemparkan kertas sobek itu ke kaki Siti seperti sampah. Berlutut dan ambil tiket palsu kamu, Brenda memerintah, menunjuk ke lantai. Lalu merangkaklah kembali ke ekonomi tempat kamu seharusnya berada. Kabin kelas utama menjadi sunyi. 30 penumpang menonton dengan ponsel merekam sementara Siti, mengenakan jeans sederhana, sepatu kets, dan hijab abu-abu, berdiri membeku dengan bekas tamparan merah di pipinya. Seseorang berbisik, akhirnya, seseorang menangani para penipu ini dengan benar. Dalam 8 menit, pramugari ini akan mengetahui bahwa dia baru saja menyerang CEO yang memiliki seluruh maskapai ini. Pernahkah Anda melihat prasangka seseorang menghancurkan mereka dengan cara yang paling spektakuler? Pukul 3.52 sore. Keberangkatan dalam 23 menit. Siti tetap berdiri. Pipinya masih perih dari tamparan. Dia tidak berlutut. Tidak bergerak menuju serpihan kertas yang berserakan. Bekas tamparan merah di kulitnya tampaknya semakin memicu kemarahan Brenda yang meningkat. Apa kamu tidak mendengar saya? Suara Brenda meningkat menjadi teriakan yang bergema di seluruh kabin. Saya bilang, berlutut dan ambil sampah palsu kamu. Dia meraih bahu Siti dengan kedua tangan dan mencoba memaksanya turun. Ketika Siti melawan, berdiri teguh, Brenda mendorongnya keras ke kursi kulit. Kamu membuat ini lebih buruk untuk dirimu sendiri. Brenda menggeram, menusukkan jarinya ke dada Siti. Penjahat seperti kamu selalu begitu. Kata penjahat menggantung di udara seperti gas beracun. Keamanan? Kami memiliki penumpang yang melawan dan menolak mematuhi perintah langsung. Keributan itu menarik setiap mata di kelas utama. Penumpang Jessica Winters, seorang influencer gaya hidup dengan rambut pirang yang ditata sempurna dan pakaian desainer, segera memulai live streaming dari kursi 1B. Ponselnya diposisikan sempurna untuk menangkap drama itu. Ya ampun, kalian, Jessica berbisik ke kamera ponselnya. Suaranya menetes dengan kepedulian palsu. Ada benar-benar penipu di kelas utama sekarang mencoba mencuri kursi orang lain. Pramugari ini menanganinya dengan sangat sempurna. Penghitung live streamnya menunjukkan 847 penonton dan naik dengan cepat seperti roket. Komentar membanjiri layar secara real time. Akhirnya, seseorang dengan tulang punggung. Bagus. Orang-orang ini selalu mencoba penipuan ini. Kenapa mereka tidak mengikuti aturan sederhana? Suka pramugari itu. Toleransi nol. Harus memanggil polisi segera. Manajer Steve Morrison muncul sedikit terengah-engah setelah berlari menyusuri jembatan jet. Pada usia 52 tahun, dia membawa dirinya dengan otoritas agresif dari seseorang yang telah melihat segalanya dalam 20 tahun manajemen maskapai dan tidak terkesan dengan apapun lagi. Apa situasinya di sini, Brenda? Dia bahkan tidak melirik Siti, memperlakukannya seperti furnitur. Percobaan penipuan kursi, Pak. Dia menolak menunjukkan identifikasi yang valid dan segera menjadi agresif dan mengancam ketika saya mencoba memverifikasi tiketnya yang jelas-jelas palsu. Morrison akhirnya melihat Siti. Matanya memindai pakaian sederhananya dengan jijik dan penghinaan yang jelas. Jeans dengan sedikit robek di lutut yang menunjukkan perjuangan finansial, kaos putih sederhana dari toko diskon, sepatu kets yang lusuh yang jelas telah melalui banyak mil yang berat, dan hijab sederhana yang menutupi rambutnya. Nona, saya akan membutuhkan boarding pass Anda dan identitas foto yang dikeluarkan pemerintah segera. Tanpa penundaan. Dia sudah menghancurkan boarding pass saya. Siti berkata dengan tenang. Suaranya tetap stabil meskipun kekacauan mengelilinginya. Brenda mengeluarkan tawa keras dan mengejek yang membuat beberapa penumpang tertawa. Karena orang buta pun bisa melihat itu jelas palsu. Lihat dia, Steve. Apa dia benar-benar terlihat seperti milik kursi kelas utama seharga $2? Para penumpang di kursi terdekat mengangguk setuju dengan penuh semangat. Seorang pria tua dengan setelan jas 3 potong yang mahal dan jas tangan emas bergumam cukup keras untuk semua orang mendengar. Perilaku yang memalukan. Benar-benar memalukan. Di masa saya, orang-orang tahu tempat mereka yang sebenarnya dalam masyarakat. Istrinya menggenggam tas desainernya lebih erat dan berbisik. Saya tidak merasa aman dengan dia di pesawat ini. Live stream Jessica telah meledak menjadi 2.400 penonton hanya dalam beberapa menit.
Dia mengarahkan kamera dengan ahli untuk menangkap wajah Siti, memperbesar bekas tamparan merah seolah itu adalah bukti kekuatan yang dibenarkan. Pramugari yang malang ini hanya mencoba melakukan pekerjaannya yang sulit. Jessica menceritakan dengan simpati palsu. Beberapa orang benar-benar tidak punya rasa malu atau rasa hormat terhadap aturan. Komentar-komentar semakin jelek dan kejam. Perilaku merasa berhak yang khas. Seharusnya memanggil polisi segera. Kenapa penerbangan selalu ditunda oleh orang-orang ini? Larang dia dari semua maskapai. Ajukan tuntutan untuk penyerangan. Morrison mengeluarkan radio resminya dengan otoritas yang terlatih. Kontrol darat. Ini penerbangan 447. Kami membutuhkan respons keamanan segera ke gerbang 42A. Kemungkinan penipuan dan perilaku tidak tertib di kabin kelas utama. Siti meraih dengan lambat dan sengaja ke dalam tas kulit selempang usangnya. Saat dia bergerak, sesuatu yang logam sekilas menangkap pencahayaan overhead. Sudut dari apa yang tampaknya adalah lencana resmi atau kredensial tingkat tinggi semacam itu. Pak, jika Anda hanya mengizinkan saya menunjukkan kepada Anda. Tetap tangan Anda benar-benar terlihat. Morrison menggonggong agresif. Suaranya bergema melalui kabin. Jangan meraih apapun lagi tanpa izin. Petugas keamanan Derek Hayes tiba dalam 2 menit. Tubuhnya yang berotot mengisi lorong sempit. Tangannya beristirahat dengan santai tetapi bermakna di borgolnya. Di belakangnya datang 2 petugas polisi bandara berseragam. Kehadiran mereka segera menarik lebih banyak perhatian dari penumpang yang naik yang berhenti untuk memandangi drama yang sedang berlangsung. Papan keberangkatan digital berkedip dengan menyeramkan. Penerbangan 447. Keberangkatan 18 menit. Apa masalah yang tepat di sini? Officer Martinez bertanya dengan suara polisi yang berwibawa, mengamati adegan tegang dengan mata yang berpengalaman. Kasus penipuan kursi dan perilaku tidak tertib yang jelas, Morrison menjelaskan dengan percaya diri. Dia secara aktif menolak untuk pindah ke kursi yang sebenarnya ditugaskan dan segera menjadi agresif dan mengancam ketika ditanyai tentang dokumentasinya yang jelas-jelas palsu. Officer Martinez melihat langsung ke Siti dengan tatapan curiga yang dicadangkan polisi untuk tersangka kriminal. Nona, apakah Anda memiliki identifikasi pemerintah yang valid dan boarding pass yang sah untuk kursi 2A di kelas utama? Dia menghancurkan boarding pass saya. Siti mengulangi dengan tenang. Suaranya masih sangat stabil meskipun permusuhan yang meningkat mengelilinginya dari setiap arah. Brenda melangkah maju dengan penuh kemenangan. Bermain untuk audiensnya. Karena orang dengan mata yang bekerja bisa melihat itu benar-benar palsu. Saya telah melakukan pekerjaan yang tepat ini selama 20 tahun. Saya benar-benar tahu penipu profesional ketika saya melihat satu. Dia berbalik secara teatrikal untuk menyapa kerumunan penonton yang terpesona yang semakin bertambah. Inilah sebabnya mengapa penerbangan terus-menerus ditunda. Orang-orang, individu yang merasa berhak yang berpikir mereka bisa berbohong dan memanipulasi jalan mereka ke kemewahan yang belum mereka dapatkan. Beberapa penumpang melakukan tepuk tangan spontan. Jumlah penonton Jessica mencapai 5.000 dan masih naik secara eksponensial. Komentar-komentar telah menjadi air terjun beracun. Tangkap dia segera. Orang-orang ini merusak segalanya untuk penumpang yang jujur. Tagar penipuan kelas utama perlu menjadi tren nasional. Tuntut dia untuk biaya penundaan. Kapten Robert Kane muncul dari kokpit, tertarik oleh keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada usia 60 tahun, dia memerintahkan rasa hormat otomatis dengan rambut perak yang terkenal dan seragam yang dihiasi dengan penuh penghargaan layanan selama beberapa dekade. Dia mengambil satu pandangan komprehensif pada adegan kacau dan menggelengkan kepalanya dengan jijik yang jelas. Nona Collins adalah salah satu pramugari kami yang paling berpengalaman dan terpercaya. Dia mengumumkan dengan penuh wibawa kepada kerumunan yang terpesona. Jika Brenda mengatakan ada masalah serius di sini, maka pasti ada masalah serius. Ponsel Siti bergetar dengan gigih di tasnya seperti tawon yang marah. Layar menyala sebentar melalui kulit, menampilkan panggilan tidak terjawab. 15. Dewan Direksi. Dia dengan sengaja mengabaikannya. Radio Morrison berderak hidup dengan statis. Steve, ini Patricia Walsh dari manajemen regional. Saya mendapatkan beberapa laporan tentang situasi signifikan di penerbangan 447. Saya membutuhkan laporan status segera. Morrison menekan radio, berbicara cukup keras agar seluruh kabin mendengar otoritasnya. Sepenuhnya dalam kendali. Patricia,
Upaya penipuan standar oleh pelaku berulang. Kami segera menghapus individu itu sesuai kebijakan perusahaan. Toleransi nol mutlak. Steve. Penumpang premium kami membayar harga yang sangat tinggi untuk layanan premium dan keamanan premium. Hapus dia segera dan larang dia secara permanen dari semua penerbangan di masa depan. Kerumunan bergumam persetujuan keras. Ini adalah keadilan yang tulus dilayani secara efisien. Officer Martinez melangkah lebih dekat ke Siti. Tangannya bergerak menuju borgolnya. Nona, saya akan membutuhkan Anda untuk mengumpulkan semua barang pribadi Anda segera dan datang bersama kami. Anda dapat mencoba menyelesaikan situasi ini di gerbang dengan supervisor. Sebenarnya, Siti berkata dengan tenang. Suaranya membawa nada aneh kepercayaan diri yang tampaknya benar-benar tidak pada tempatnya. Saya ingin melakukan hanya satu panggilan telepon terlebih dahulu. Brenda mendengus dengan tawa mengejek. Anda bisa menelepon siapapun yang Anda inginkan dari terminal bandara tepat setelah Anda dilarang secara permanen dari maskapai ini dan semua maskapai mitra. Jessica memperbesar secara dramatis wajah Siti lagi, menangkap setiap detail untuk audiensnya yang berkembang pesat. Penontonnya membagikan aliran eksplosif di setiap platform media sosial. Tagar penipu kelas utama sekarang menjadi tren lokal di 3 kota besar. Papan keberangkatan diperbarui dengan menyeramkan. Penerbangan 447. Keberangkatan 15 menit. Panggilan boarding akhir. Waktu benar-benar habis. Morrison menyatakan dengan final. Petugas, segera kawal dia keluar dari pesawat ini. Kami memiliki jadwal untuk dipertahankan. Siti melihat perlahan di sekitar lautan wajah bermusuhan yang puas. 30 penumpang kelas utama, semua menonton penghinaan publiknya dengan hiburan yang jelas. Ratusan penumpang ekonomi meregangkan leher mereka dengan penuh semangat untuk melihat pembuat masalah. Ribuan lagi menonton online saat live stream Jessica menjadi viral secara eksplosif di seluruh internet. Dia tetap sempurna secara tidak wajar tenang. Sebelum Anda membuat keputusan yang tidak dapat diubah itu, Siti berkata, suaranya stabil seperti baja. Terlepas dari semua yang berputar-putar di sekitarnya, saya pikir Anda harus tahu persis siapa yang Anda keluarkan dari pesawat ini. Pukul 3.57 sore. Keberangkatan dalam 18 menit. Saya tidak peduli jika Anda Ratu Inggris, Morrison membentak. Anda akan turun dari pesawat ini sekarang juga. Kerumunan meletus dalam tawa dan tepuk tangan. Seseorang berteriak. Akhirnya, seseorang yang tidak jatuh untuk cerita omong kosong. Officer Martinez melangkah maju. Borgol sekarang terlihat di genggamannya. Nona, Anda perlu mematuhi segera atau Anda akan ditangkap karena masuk tanpa izin dan perilaku tidak tertib. Ponsel Siti bergetar lagi. Kali ini, beberapa ponsel mulai berdering secara bersamaan di seluruh kelas utama. Penumpang mulai menjawab, percakapan mereka menciptakan gumaman rendah dari kesepakatan bisnis dan panggilan penting yang terganggu. Live stream Jessica telah meledak menjadi 12.000 penonton. Komentar-komentar mengalir seperti sungai beracun. Ini terlalu lama. Seret saja dia keluar. Saya tidak akan pernah terbang maskapai yang mentolerir perilaku ini. Seharusnya menyetrum dia. Berhenti membuang waktu semua orang. Tagar penipuan kelas utama sedang tren. Keadilan dilayani langsung. Brenda sekarang tampil untuk kamera. Suaranya memproyeksikan ke belakang pesawat. Hadirin sekalian, saya meminta maaf atas penundaan ini. Kami berurusan dengan individu yang berpikir aturan tidak berlaku untuknya. Dia berjalan ke tempat potongan boarding pas Siti tergeletak berserakan dan menggilingnya di bawah tumitnya seperti puntung rokok. Inilah yang kami lakukan untuk dokumen palsu. Brenda mengumumkan dengan penuh kemenangan. Dia kemudian mengambil potongan-potongan yang dicabik-cabik dan melemparkannya ke wajah Siti. Ini tiket kelas utama Anda, Putri. Kerumunan bersorak. Seseorang memulai tepuk tangan lambat yang menyebar melalui setengah kabin. Siti menyikat serpihan kertas dari hijabnya tanpa berkedip. Brenda, dia berkata dengan tenang. Anda mungkin ingin melihat lebih hati-hati apa yang baru saja Anda hancurkan. Saya melihat banyak. Brenda menjerit. Boarding pass palsu tidak menjadi lebih nyata ketika Anda menatap mereka lebih lama. Tetapi sesuatu membuatnya melirik ke bawah pada fragmen terbesar yang tersisa di dekat kakinya. Wajahnya menjadi sedikit pucat saat dia melihat huruf sebagian. Atinum esechu.
Dia dengan cepat menendang potongan itu sebelum orang lain bisa melihatnya. Radio Morrison berderak lagi. Steve, ini Patricia. Kantor pusat korporat memanggil pertemuan darurat. Sesuatu tentang perhatian media sosial di penerbangan 447. Apa status Anda? Jumlah penonton live stream mencapai 15.000. Jessica sekarang memberikan komentar berjalan seperti penyiar olahraga. Oke, semua orang. Sepertinya polisi bandara akhirnya akan menangkap wanita ini. Sudah waktunya. Dia telah menahan seluruh penerbangan ini dengan kebohongannya. Lebih banyak penumpang telah mulai merekam dengan ponsel mereka. Adegan itu ditangkap dari beberapa sudut, menciptakan hiruk-pikuk media sosial. Komplikasi baru muncul saat supervisor gerbang boarding Linda Lane tiba, sedikit terengah-engah dan terlihat khawatir. Apa yang terjadi di sini? Saya mendapatkan panggilan dari beberapa departemen tentang situasi di penerbangan ini. Morrison segera mengambil alih. Penghapusan penipuan rutin. Linda. Semuanya dalam kendali. Tetapi Linda Lane melihat di sekitar kerumunan ponsel merekam pengaturan live stream, polisi bandara, dan kekacauan yang jelas. Ini tidak terlihat rutin. Steve. Kapten Kaine melangkah maju secara agresif. Nona Lane, dengan segala hormat. Ini adalah pesawat saya dan keputusan kru saya. Kami tidak bernegosiasi dengan penipu. Dia menunjuk langsung ke Siti. Keamanan, segera keluarkan dia. Saya ingin berangkat tepat waktu. Tekanan meningkat. Dari semua arah. Officer Martinez bergerak lebih dekat ke Siti. Jelas bersiap untuk melakukan penangkapan. Kesempatan terakhir. Nona, datang dengan sukarela atau Anda akan dibawa pergi dengan borgol. Hitung mundur digital menunjukkan 16 menit untuk keberangkatan. Kru darat di luar jendela membuat persiapan akhir. Penumpang lain naik pesawat di belakang petugas polisi, menciptakan kemacetan penonton yang penasaran. Baterai ponsel Jessica hampir habis, tetapi dia terus streaming. Ya ampun, kalian. Ini seperti menonton keadilan langsung. Saya tidak percaya betapa berhaknya beberapa orang. Komentar-komentar semakin kejam setiap menit. Pramugari putih, penipu muslim setiap saat. Inilah sebabnya kami tidak bisa memiliki hal-hal yang bagus. Seharusnya ilegal untuk membuang waktu semua orang seperti ini. Tekan semua tuduhan. Buat contoh. Brenda sekarang menyapa seluruh pesawat melalui sistem intercom. Hadirin sekalian, ini adalah pramugari senior Brenda Collins. Kami meminta maaf atas penundaan yang disebabkan oleh penumpang yang mencoba menggunakan dokumen palsu untuk mengakses kursi kelas utama. Situasi sedang diselesaikan oleh penegak hukum. Suaranya bergema melalui seluruh pesawat, mencapai semua 300 lebih penumpang. Reaksinya segera dan luar biasa. Penumpang di seluruh kelas ekonomi mulai berteriak mendukung. Keluarkan saja dia. Kami akan ketinggalan koneksi kami. Kenapa orang-orang ini tidak pernah mengikuti aturan? Tas selempang Siti sekarang terbuka sebagian, mengungkapkan sekilas apa yang tampaknya dokumen dan kredensial resmi. Tetapi dalam kekacauan, tidak ada yang memperhatikan apapun kecuali drama. Officer Martinez membuat keputusannya. Nona, Anda ditangkap karena masuk tanpa izin dan perilaku tidak tertib. Dia meraih lengan Siti. Suara Patricia Walsh berderak di radio Morrison lagi. Tetapi kali ini dia terdengar berbeda. Mendesak, hampir panik. Steve, saya perlu Anda menghentikan semuanya segera. Jangan keluarkan penumpang itu. Korporat memanggil pertemuan darurat tentang penerbangan yang tepat ini. Sesuatu tentang Morrison dengan cepat menurunkan volume radio, tetapi beberapa penumpang telah mendengar transmisi. Apa yang dia katakan? Seseorang bertanya. Apa dia bilang jangan keluarkan dia? Morrison melambai dengan meremehkan. Kerusakan radio. Mungkin gangguan dari penerbangan lain. Tetapi Linda Lane mendengarnya juga, dan dia melangkah lebih dekat ke Morrison. Steve, mungkin kita harus menunggu klarifikasi dari. Tidak ada menunggu. Kapten Kaine menyela. Penerbangan saya, jadwal saya, keputusan saya. Petugas, tangkap dia sekarang. Kerumunan menjadi gelisah. 15.000 orang menonton online. Ratusan penumpang di pesawat menuntut tindakan. Tekanannya sangat besar. Siti melihat di sekitar lautan wajah bermusuhan, ponsel merekam, borgol yang mendekat,
dan kekacauan lengkap yang entah bagaimana dia menjadi pusatnya. Kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak ada yang diharapkan. Dia tersenyum. Bukan senyum kalah, bukan senyum gugup. Senyum yang entah bagaimana menunjukkan dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Officer Martinez. Dia berkata dengan tenang. Sebelum Anda menangkap saya, apakah Anda keberatan jika saya menunjukkan sesuatu dari tas saya? Tidak. Brenda berteriak. Dia mencoba mengalihkan perhatian Anda. Mungkin punya senjata. Kerumunan terengah dan mundur. Nona, jaga tangan Anda tetap terlihat. Martinez berkata. Tangannya bergerak ke senjatanya. Saya memahami kehati-hatian Anda. Siti menjawab. Tetapi saya pikir begitu Anda melihat apa yang ada di sini, seluruh situasi ini mungkin terlihat sangat berbeda. Hitung mundur keberangkatan mencapai 14 menit. Audiens live stream Jessica telah tumbuh menjadi 18.000 penonton. Semua menunggu untuk melihat bagaimana konfrontasi ini akan berakhir. Dan Siti Rahmawati akan menunjukkan kepada mereka sesuatu yang akan mengubah segalanya. Pukul 4.02 sore. Keberangkatan dalam 13 menit. Siti meraih perlahan ke dalam tas lempangnya sementara Officer Martinez menjaga tangannya diposisikan dekat senjatanya. Seluruh kabin kelas utama menahan nafas kolektif mereka saat dia menarik portfolio kulit usang yang jelas telah melihat bertahun-tahun penggunaan penting. Nona, benar-benar tidak ada gerakan mendadak. Martinez memperingatkan. Suaranya tegang dengan otoritas dan kehati-hatian. Siti membuka portfolio dengan tenang yang disengaja dan metodis. Dokumen pertama yang dia ungkapkan adalah lencana identifikasi laminasi yang menangkap dan memantulkan lampu kabin overhead dengan keaslian resmi. Linda Lane menyipitkan mata pada lencana dari beberapa kaki jauhnya, mencoba membaca cetakan kecil. Wajahnya menjadi benar-benar menghancurkan putih saat kata-kata menjadi jelas. Ya Tuhan, dia berbisik. Suaranya hampir tidak terdengar di atas kebisingan kabin. Lencana itu dibaca dalam huruf resmi tebal. Siti Rahmawati, Chief Executive Officer, American Airlines. Ekspresi kemenangan Brenda membeku di tengah ejekan seperti foto menangkap momen realisasi yang tepat. Itu jelas palsu juga. Siapapun dengan komputer dapat membuat lencana identifikasi palsu saat ini. Tetapi Siti belum selesai mengungkapkan kredensialnya. Dia menarik dokumen kedua dengan presisi terlatih. Kepala surat korporat resmi tebal dengan logo American Airlines yang diembos dalam daun emas asli yang mustahil untuk dipalsukan. Ini adalah surat penunjukan resmi saya. Siti berkata dengan tenang yang tidak wajar, memegang dokumen untuk semua orang di kabin memeriksa dengan cermat. Ditandatangani secara pribadi oleh Ketua Dewan Direksi, tanggal 15 Januari 2021. Secara resmi menunjuk Siti Rahmawati sebagai Chief Executive Officer American Airlines, efektif segera. Radio resmi Morrison jatuh dari tangannya yang tiba-tiba gemetar, berdetak keras ke lantai pesawat seperti logam yang dijatuhkan. Kapten Kaine mendorong maju secara agresif, merebut dokumen penunjukan langsung dari tangan Siti dengan urgensi yang putus asa. Matanya yang berpengalaman memindai segel korporat resmi, tanda air yang mustahil untuk dipalsukan. Bahasa hukum yang tepat yang akan sepenuhnya mustahil untuk dipalsukan dengan meyakinkan. Wajahnya yang lapuk menguras benar-benar semua warna, berubah abu dan abu-abu. Ini tidak mungkin nyata. Dia tergagap. Suaranya retak dengan ketidakpercayaan dan teror yang tumbuh. Tidak mungkin ini asli. Live stream Jessica meledak menjadi kekacauan digital lengkap. Bagian komentar menjadi benar-benar gila dengan reaksi terkejut. Ya ampun, apa ini benar-benar nyata? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. CEO yang sebenarnya. Mereka semua akan dipecat sekarang. Ini adalah plot twist terbesar dalam sejarah. Saya benar-benar berteriak. Karma itu indah. Jumlah penontonnya mencapai 25.000 dan naik secara eksponensial setiap detik saat orang-orang membagikan aliran di setiap platform media sosial yang dapat dibayangkan. Siti dengan tenang mengambil ponsel pribadinya dan dengan sengaja menekan nomor yang dia tahu dengan hati, meletakkan panggilan di speakerphone sehingga setiap orang di kabin bisa mendengar dengan jelas. Nada dering profesional bergema melalui kabin pesawat yang benar-benar sunyi. Janet Morrison berbicara, Kantor Eksekutif Chief Executive Officer, American Airlines. Halo Janet, ini Siti menelepon dari lapangan. Saya saat ini mengalami beberapa kesulitan di penerbangan 447 ke JFK International Airport.
Bisakah Anda secara resmi mengkonfirmasi identitas saya untuk kru dan penumpang yang tampaknya mengalami kesulitan mempercayai kredensial saya? Jeda profesional singkat. Tentu saja, Nona Henderson. Hadirin sekalian. Anda berbicara dengan Siti Rahmawati, Chief Executive Officer American Airlines, resmi ditunjuk oleh Dewan Direksi pada Januari 2021. Dia bepergian hari ini khusus untuk pertemuan Dewan Triwulanan besok di kantor pusat korporat di Fort Worth. Keheningan yang mengikuti benar-benar sepenuhnya memekakan telinga. Wajah Brenda telah bertransisi dari putih pucat ke warna hijau yang sakit. Dia mundur dari Siti perlahan, seolah-olah Siti tiba-tiba menjadi radioaktif dan berbahaya untuk didekati. Saya tidak tahu, Nona Henderson. Saya benar-benar tidak punya cara mengetahui siapa Anda. Tolong mengerti. Tunggu. Anda menampar CEO yang sebenarnya langsung di wajah? Officer Martinez menatap Brenda dalam kengerian lengkap. Ketenangan profesionalnya retak. Anda menyerang secara fisik kepala seluruh maskapai. Morrison sekarang dengan panik mencoba untuk terhubung kembali dengan Patricia Walsh melalui radionya. Tangannya gemetar begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa mengoperasikan kontrol dasar dengan benar. Siti menarik dokumen resmi lain dari portfolio komprehensifnya. Yang ini jauh lebih tebal dari yang lain, terikat dengan beberapa segel hukum dan ditutupi dengan tanda tangan eksekutif. Ini adalah sertifikat kepemilikan saham pribadi saya. Dia menjelaskan dengan tenang supernatural yang berkelanjutan, resmi mendokumentasikan bahwa saya secara pribadi memiliki 12% saham American Airlines. Itu membuat saya pemegang saham individu terbesar kedua di seluruh perusahaan di belakang hanya kepercayaan keluarga pendiri. Dia berhenti dengan sengaja, memungkinkan informasi yang mengejutkan itu untuk tenggelam ke kesadaran semua orang sepenuhnya. Dengan kata lain, saya tidak hanya bekerja untuk maskapai ini sebagai karyawan. Saya benar-benar memiliki kepemilikan pengendali di perusahaan ini. Kapten Kaine sekarang membaca dan membaca ulang surat penunjukan secara obsesif. Seolah-olah menatap dokumen lebih lama, entah bagaimana akan membuatnya mengatakan sesuatu yang benar-benar berbeda. Segel korporat tidak dapat disangkal asli. Tanda tangan adalah asli yang asli. Bahasa hukum benar-benar anti peluru dan mustahil untuk dipalsukan. Nona Henderson, dia mulai dengan hati-hati, suaranya retak dengan teror yang jelas. Kami benar-benar tidak tahu posisi Anda. Tentu saja, Anda tidak tahu. Siti menjawab dengan tenang yang menghancurkan. Karena tidak ada dari Anda yang pernah repot-repot mengajukan pertanyaan atau memverifikasi informasi. Anda melihat jeans usang, sepatu kets sederhana, dan hijab, dan segera secara otomatis menganggap saya adalah penjahat yang mencoba menipu maskapai Anda. Live stream Jessica telah berubah menjadi fenomena global yang asli. Jumlah penonton mencapai 35.000 dan masih naik dengan cepat. Tagar CEO terungkap sekarang menjadi tren nasional di semua platform, sepenuhnya mengalahkan dan menggantikan tagar penipu kelas utama. Komentar berdatangan dengan panik dari penonton di seluruh dunia. Ini adalah cerita balas dendam terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah manusia. Karma benar-benar nyata dan indah. Pramugari itu benar-benar selesai. Saya benar-benar menangis air mata sukacita. Ini sangat sempurna. Keadilan dilayani langsung secara real-time. Dapatkan dia, Siti. Hancurkan mereka. Ini lebih baik dari film apapun yang pernah dibuat. Tetapi Siti masih belum sepenuhnya selesai dengan pengungkapan sistematisnya. Dia meraih ke dalam portfolionya satu kali terakhir dan menarik folder manila tebal yang ditandai dengan jelas rahasia, hanya mata Dewan Direksi Penyelidikan Diskriminasi. Ada sesuatu yang lain benar-benar kritis yang harus diketahui semua orang di kabin ini segera. Siti berkata, suaranya mempertahankan ketenangan supernatural yang menyeramkan meskipun kekacauan lengkap meletus di sekelilingnya. Dia membuka folder rahasia secara metodis, mengungkapkan puluhan dokumen resmi, foto berwarna, laporan insiden terperinci, dan kesaksian hukum. Folder ini berisi dokumentasi komprehensif dari tepat 47 keluhan diskriminasi terpisah yang diajukan terhadap kru spesifik ini selama 18 bulan terakhir saja. Kerumunan penumpang terengah dengan jelas dalam kejutan dan kengerian. 47 insiden terdokumentasi dari penumpang yang secara sistematis diperlakukan dengan buruk, dilecehkan, dan didiskriminasi berdasarkan semata-mata pada ras mereka, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau penampilan ekonomi. Semua insiden yang melibatkan pramugari yang sama persis, manajer yang sama persis,
dan kapten yang sama persis saat ini berdiri di kabin ini. Dia mengangkat foto berwarna yang membuat Brenda tersandung mundur dalam pengakuan dan teror. Ini foto Brenda Collins dengan sengaja menolak untuk melayani makanan kepada penumpang Muslim selama Ramadan, mengklaim itu melawan kebijakan perusahaan. Ini bukti terdokumentasi Steve Morrison menghapus seluruh keluarga Hispanik dari kursi kelas utama, karena anak-anak mereka diduga terlalu keras dan mengganggu meskipun beberapa keluarga kulit putih dengan anak-anak yang jauh lebih keras diizinkan untuk tetap. Ini kesaksian yang direkam Kapten Kaine membuat komentar yang tidak pantas secara seksual tentang pakaian dan penampilan penumpang wanita. Morrison sekarang dengan putus asa dengan panik mencoba untuk mencapai Patricia Walsh melalui beberapa saluran komunikasi. Patricia, tolong tanggapi segera. Kami memiliki situasi bencana. Penumpang, dia ya Tuhan di surga. Ponsel pribadi Siti berdering dengan nada resmi. Dia menjawabnya segera di speaker untuk dampak maksimum. Siti, ini James Richardson, Ketua Dewan Direksi. Saya baru saja menerima kata mendesak tentang insiden serius yang melibatkan Anda secara pribadi di salah satu pesawat kami. Apakah Anda aman secara fisik dan tidak terluka? Ketua Dewan Direksi, orang paling kuat tunggal di seluruh industri maskapai global. Saya benar-benar baik-baik saja secara fisik, James, tetapi kami sangat perlu mendiskusikan beberapa pelanggaran kebijakan federal yang sangat serius yang terjadi secara real-time di penerbangan 447. Semua disiarkan langsung kepada puluhan ribu saksi. Saya saat ini menonton live stream bersama dengan sekitar setengah negara dan beberapa anggota dewan. Seluruh dewan eksekutif memanggil sesi darurat dalam 1 jam. Siti, saya secara pribadi dan profesional hancur bahwa ini terjadi pada Anda. Brenda mulai menangis tidak terkendali. Bukan air mata kesedihan atau penyesalan. Air mata teror murni absolut saat realitas penuh situasinya menjadi kristal jelas. Karirnya tidak hanya berakhir. Itu dihancurkan. Tolong, saya mohon pada Anda. Dia terisak dengan putus asa. Nona Henderson, saya jujur tidak tahu siapa Anda. Saya hanya mencoba melakukan pekerjaan saya dengan benar. Saya punya keluarga untuk didukung. Saya punya pembayaran hipotek. Saya punya tagihan medis. Pekerjaan Anda, Siti menjawab dengan presisi yang menghancurkan, adalah untuk memperlakukan setiap penumpang dengan martabat, rasa hormat, dan kesopanan profesional. Tidak hanya penumpang yang kebetulan terlihat seperti mereka mampu membeli akomodasi kelas utama. Radio Morrison akhirnya terhubung dengan sukses dengan Patricia Walsh setelah beberapa upaya. Steve, apapun yang Anda lakukan sekarang, hentikan semuanya segera. Penumpang itu adalah Siti Rahmawati. Dia Chief Executive Officer kami. Seluruh dewan direksi menonton live stream ini. Anda baru saja menciptakan bencana hubungan masyarakat terbesar tunggal dalam sejarah industri penerbangan. Terlalu terlambat. Officer Martinez dengan hati-hati melepas borgolnya dan melangkah dengan hormat menjauh dari Siti. Nona Henderson, saya dengan tulus meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Situasi ini jelas disalahartikan kepada penegak hukum. Tidak, Siti berkata dengan otoritas yang tegas dan tidak tergoyahkan. Ini bukan kesalahpahaman sederhana atau kesalahan komunikasi. Ini adalah diskriminasi institusional sistematis yang sepenuhnya didasarkan pada profil rasial dan asumsi klasis tentang nilai manusia. Dia berpaling dengan sengaja untuk menyapa kamera live stream Jessica secara langsung, berbicara kepada audiensnya yang global. Nama saya Siti Rahmawati. Saya adalah Chief Executive Officer American Airlines. Selama 3 tahun terakhir, saya telah melakukan audit pengalaman penumpang yang benar-benar tidak diumumkan dengan terbang secara anonim di penerbangan kami khusus untuk mengidentifikasi masalah seperti ini. Audiens live stream meledak dengan kegembiraan. 40.000 penonton dan naik dengan cepat. Hari ini, saya menemukan bahwa beberapa karyawan kami secara sistematis memperlakukan penumpang seperti penjahat berdasarkan semata-mata pada penampilan fisik mereka dan asumsi ekonomi. Diskriminasi itu berakhir segera. Kapten Kaine dengan panik membaca manual kebijakan korporat di ponselnya. Dengan putus asa mencoba menghitung persis berapa banyak masalah yang dia hadapi. Jawabannya komprehensif. Masalah yang mengakhiri karir. Brenda telah benar-benar runtuh ke kursi kosong, menangis tak terkendali dengan pengetahuan bahwa hidupnya selamanya berubah. Morrison terus mengulangi seperti rekaman yang rusak. Ini tidak bisa terjadi.
Ini tidak mungkin terjadi pada kami. Tetapi Siti Rahmawati memiliki satu pengungkapan akhir yang akan mengubah benar-benar segalanya untuk semua orang yang terlibat. Dia mengeluarkan ponselnya dan menampilkan layar langsung ke kamera live stream Jessica untuk dampak global maksimum. Saya telah terus merekam audio berkualitas tinggi dari seluruh interaksi ini sejak saat saya naik. Setiap hinaan diskriminatif, setiap komentar prasangka, setiap pelanggaran hukum hak sipil federal, semuanya didokumentasikan dengan presisi hukum. Aplikasi perekaman dengan jelas menunjukkan 37 menit bukti audio berkelanjutan tanpa gangguan, dokumentasi hukum sempurna dari semua yang telah terjadi. Live stream Jessica mencapai 50.000 penonton saat orang-orang di seluruh dunia menonton pembalikan nasib paling spektakuler dalam sejarah penerbangan modern terungkap secara real-time. Dan Siti Rahmawati baru saja memulai dengan konsekuensi. Pukul 4.07 sore. Keberangkatan dalam 8 menit. Siti berdiri dengan tenang di tengah kekacauan, dikelilingi oleh karyawan yang gemetar dan penumpang yang terpana. Ponselnya menampilkan log panggilan yang menunjukkan 23 panggilan tidak terjawab dari kantor pusat korporat, dewan direksi dan departemen hukum. Dia mengabaikan semuanya. Karena kita semua berkumpul di sini bersama-sama, Siti berkata, suaranya membawa otoritas tenang dari seseorang yang terbiasa memerintahkan ruang rapat. Mari kita diskusikan beberapa angka yang sangat spesifik yang harus dipahami semua orang. Dia membuka portfolionya ke bagian yang ditandai analisis dampak keuangan. American Airlines menghasilkan tepat 48,97 miliar dolar dalam total pendapatan tahun lalu. Marin keuntungan kami beroperasi pada perhitungan yang sangat ketat di mana setiap insiden, setiap gugatan, setiap bencana hubungan masyarakat secara langsung berdampak pada nilai pemegang saham. Morrison masih dengan panik mencoba untuk mencapai Patricia Walsh. Tangannya gemetar begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa mengoperasikan radionya. Keringat mengalir di dahinya meskipun AC. Siti melanjutkan dengan presisi yang menghancurkan. Gugatan diskriminasi dalam industri maskapai biaya rata-rata 2,3 juta dolar per insiden individu. Itu termasuk biaya hukum, penyelesaian, kerusakan hukuman, dan denda peraturan. Dia berhenti, membiarkan implikasi keuangan tenggelam sementara audiens live stream Jessica mencapai 55.000 penonton. Insiden media sosial dari besaran ini biasanya mengurangi nilai saham rata-rata 4,2% dalam 24 jam pertama. Berdasarkan kapitalisasi pasar kami saat ini, itu mewakili sekitar 890 juta dolar dalam kerugian pemegang saham segera. Wajah Kapten Kaine menjadi abu-abu saat dia menghitung pensiunnya menghilang secara real-time. Siti menarik dokumen lain dari portfolionya. Yang ini membawa segel resmi Departemen Perhubungan dan Administrasi Penerbangan Federal. Di bawah Federal Aviation Regulation Part 382, Air Carrier Access Act dan Title 7 dari Civil Rights Act tahun 1964. Apa yang telah terjadi di sini hari ini merupakan beberapa pelanggaran federal, masing-masing membawa tuduhan kriminal potensial. Brenda mendongak dari tangisannya. Tuduhan kriminal, penyerangan fisik terhadap penumpang, penghancuran dokumen perjalanan yang valid, diskriminasi berdasarkan ras dan status ekonomi yang dirasakan, pengajuan laporan palsu dengan penegak hukum. Setiap pelanggaran membawa hukuman potensial hingga 2 tahun di penjara federal. Officer Martinez melangkah maju dengan tidak nyaman. Nona Henderson, jika Anda ingin menekan tuduhan, kami akan membahas itu sebentar lagi, Siti menjawab. Tetapi pertama, saya ingin semua orang memahami persis apa biaya diskriminasi sistematis. Dia menghasilkan dokumen terakhirnya, yang dia simpan. Audit diskriminasi rahasia. Operasi penerbangan American Airlines. Analisis 18 bulan. Laporan komprehensif ini mendokumentasikan bukan hanya 47 insiden yang melibatkan kru spesifik ini, tetapi pola diskriminasi di seluruh jaringan penerbangan domestik kami. Siti membuka laporan ke halaman yang penuh dengan grafik dan statistik yang membuat radio Morrison terpleset dari jari-jarinya yang gemetar lagi. Investigasi kami menemukan bahwa penumpang berwarna 340% lebih mungkin untuk ditanyai tentang validitas tiket. Mereka 280% lebih mungkin untuk diminta identifikasi tambahan. Mereka 450% lebih mungkin untuk dihapus dari penerbangan untuk perilaku mengganggu meskipun perilaku identik dari penumpang kulit putih ditoleransi atau diabaikan. Angka-angka itu menghantam kabin seperti pukulan fisik. Komentar live stream Jessica meledak dengan kemarahan. Statistik itu mengerikan. Ini adalah rasisme sistematis yang terpapar langsung.
Bagaimana ini legal di tahun 2024? Tuntut mereka untuk segalanya. Inilah sebabnya saya mengemudi kemana-mana. Ponsel Siti berdering. Dia melirik ID penelepon dan tersenyum dingin. James Richardson lagi. Nak, saya mungkin harus mengambil panggilan ini. Dia menjawab di speakerphone untuk dampak maksimum. Siti, seluruh dewan dalam sesi darurat. Kami siap untuk menawarkan resolusi apapun yang Anda anggap sesuai. Reputasi perusahaan adalah James. Siti menyela. Saya akan memberikan setiap orang di kabin ini pilihan sekarang di depan 55.000 penonton live stream dan tumbuh. Kabin jatuh sunyi kecuali tangisan pelan Brenda. Tuan Morrison, Nona Collins, Kapten Kaine, Anda memiliki tepat dua pilihan. Saya akan menjelaskan kedua pilihan dengan jelas, dan Anda akan membuat keputusan Anda segera. Morrison mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata-kata keluar. Opsi 1. Penangguhan segera tanpa gaji menunggu penyelidikan federal penuh. Wajib 120 jam pelatihan sensitivitas dan pendidikan bias. Permintaan maaf tertulis publik untuk diterbitkan di surat kabar besar dan media sosial. Notasi permanen dalam file personel Anda. Status pekerjaan percobaan untuk minimal 2 tahun. Anggota kru saling memandang dalam kengerian. Opsi 2. Pemutusan segera karena alasan dengan larangan permanen dari semua pekerjaan industri maskapai. Tanggung jawab hukum pribadi untuk semua kerusakan korporat, termasuk kerugian saham, biaya, hukum, dan kerusakan hukuman, tuduhan kriminal federal yang diajukan untuk pelanggaran hak sipil, kesaksian publik yang diperlukan dalam semua gugatan diskriminasi terkait. Siti memeriksa jamnya. Anda punya 30 detik untuk memutuskan. Suara Patricia Walsh akhirnya berderak melalui radio Morrison dengan panik dan keputusasaan. Steve, hukum korporat di jalur 1. Harga saham turun secara real time. CNN memanggil untuk wawancara. Departemen Perhubungan membuka penyelidikan. Apa yang terjadi di sana? Morrison meraih radionya. Patricia, penumpang. Dia CEO. Dia Siti Rahmawati. Dia CEO sebenarnya dari seluruh maskapai. Statis kemudian. Ya ampun. Ya Tuhan. Steve, lakukan apapun yang dia katakan. Apapun yang dia inginkan. Dewan dalam mode krisis lengkap. Ponsel Siti menunjukkan peringatan berita terkini berjenjang di layar. CEO American Airlines ditampar oleh pramugari dalam insiden diskriminasi yang mengejutkan. Saham maskapai anjlok saat video diskriminasi CEO menjadi viral. Departemen Perhubungan membuka penyelidikan ke American Airlines. Kelompok hak sipil menyerukan boykot American Airlines. Audiens live stream telah meledak menjadi 75.000 penonton. Tagar diskriminasi sedang tren secara global. Waktu habis, Siti mengumumkan. Saya membutuhkan keputusan Anda sekarang. Brenda berbicara pertama. Suaranya retak. Opsi 1. Tolong. Saya memilih opsi 1. Saya punya anak-anak untuk didukung. Kapten Kaine mengangguk dengan panik. Opsi 1. Benar-benar. Opsi 1. Morrison melihat sekitar dengan putus asa seolah-olah mencari rute melarikan diri yang tidak ada. Opsi 1. Dia berbisik. Pilihan yang sangat baik. Siti berkata dengan dingin. Keputusan itu sekarang menjadi bagian dari catatan publik, disaksikan oleh 75.000 orang dan direkam untuk tujuan hukum. Dia berpaling untuk menyapa kamera live stream secara langsung. Tetapi ini bukan hanya tentang akuntabilitas individu. Ini tentang perubahan sistematis di seluruh industri maskapai. Ponsel Siti berdering lagi. Kali ini dia menunjukkan ID penelepon ke kamera. Sekretaris Perhubungan, Pemerintah Amerika Serikat. Dia menjawab speaker. Nona Henderson. Ini Sekretari Johnson. Departemen Perhubungan siap untuk meluncurkan penyelidikan komprehensif ke dalam praktik diskriminatif di semua maskapai besar. Kami ingin kerja sama Anda. Anda memilikinya sepenuhnya, Sekretari Johnson, tetapi saya mengumumkan perubahan segera yang tidak akan menunggu penyelidikan federal. Siti melihat langsung ke kamera Jessica. Efektif segera, American Airlines akan menerapkan reformasi wajib berikut. Pertama, setiap anggota kru akan menyelesaikan 40 jam pelatihan bias tidak sadar dalam 60 hari atau menghadapi pemutusan. Kedua,
Kami meluncurkan aplikasi seluler hak penumpang yang memungkinkan pelaporan real-time diskriminasi dengan tinjauan korporat otomatis. Ketiga, setiap insiden diskriminasi akan memicu penyelidikan segera oleh kantor ekuitas penumpang baru kami yang dipimpin oleh pengacara hak sipil. Keempat, kami membentuk dana tahunan $50 juta untuk inisiatif keragaman dan program pencegahan diskriminasi. Kelima, bonus eksekutif untuk semua manajemen sekarang akan terikat langsung pada pengurangan insiden diskriminasi dan skor kepuasan penumpang di antara pelancong minoritas. Audiens live stream bersorak secara virtual. Komentar membanjiri. Ya, perubahan sistemik. Ini adalah bagaimana Anda menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Setiap maskapai perlu melakukan ini. Perilaku ratu. Radio Morrison berderak satu kali terakhir. Suara Patricia Walsh hampir tidak bisa dikenali melalui paniknya. Steve, Dewan ingin saya bertanya. Apakah ada yang lain? Apapun lagi yang bisa kami lakukan? Saham turun 6% dan jatuh. Siti melihat di sekitar anggota kru yang telah mempermalukannya, penumpang yang telah bersorak degradasinya, dan kamera yang telah menangkap segalanya. Sebenarnya, Patricia, ada satu hal lagi. Kabin menahan nafasnya. Saya ingin setiap orang yang menyaksikan diskriminasi ini dan tidak mengatakan apa-apa, yang bersorak ketika saya sedang disiksa, yang menganggap saya bersalah karena penampilan saya. Saya ingin mereka mengingat momen ini karena waktu berikutnya mereka melihat seseorang diperlakukan dengan tidak adil. Mereka harus memutuskan. Apakah mereka akan menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi? Siti menutup portfolionya dan mengembalikannya ke tas selempangnya. Sekarang, jika Anda izin saya punya penerbangan untuk ditangkap. Kami sudah terlambat 8 menit. Pukul 4.12 sore. Keberangkatan dalam 3 menit. Kabin pesawat telah berubah dari adegan diskriminasi menjadi sesuatu yang menyerupai pusat krisis korporat. Ponsel Siti bergetar terus-menerus dengan panggilan dari jaringan berita, organisasi hak sipil, dan lembaga pemerintah. Live stream Jessica telah mencapai 85.000 penonton saat outlet berita mulai meliput cerita secara real-time. Hadirin sekalian, Siti mengumumkan ke kabin. Suaranya membawa otoritas eksekutif yang tidak salah lagi. Sebelum penerbangan ini berangkat, ada konsekuensi segera yang akan diterapkan sekarang. Dia membuka ponselnya ke aplikasi panggilan konferensi dan menekan nomor yang ditandai pertemuan Dewan Darurat. James, patch saya melalui Dewan penuh. Setiap anggota perlu mendengar ini. Suara Ketua Richardson datang melalui speaker bersama dengan suara latar anggota Dewan lain dalam diskusi panas. Siti, kami di sini. Seluruh Dewan Eksekutif, Dewan Hukum, dan tim hubungan media. Bagus, karena saya menerapkan perubahan segera yang tidak akan menunggu ulasan komite atau pertemuan triwulanan. Siti melihat langsung ke Brenda, yang masih runtuh di kursi. Maskara mengalir di pipinya. Brenda Collins, Anda dengan ini ditangguhkan tanpa gaji, efektif segera. Anda akan melapor ke sumber daya manusia dalam 48 jam untuk proses disipliner. Tindakan Anda hari ini melanggar hukum hak sipil federal dan kebijakan perusahaan. Brenda mengangguk dengan panik melalui air matanya. Ya, Bu. Saya mengerti. Saya sangat minta maaf. Steve Morrison, Anda diturunkan dari manajer ke kru darat, efektif segera. Gaji Anda dikurangi ke upah tingkat awal. Anda akan menyelesaikan 160 jam pelatihan sensitivitas sebelum memenuhi syarat untuk peran pengawas apapun. Wajah Morrison hancur. Nona Henderson, tolong. Saya punya hipotek. Saya punya anak-anak di perguruan tinggi. Anda seharusnya mempertimbangkan itu sebelum menganggap saya penjahat berdasarkan penampilan saya. Kapten Kaine, Anda dilucuti status kapten senior Anda dan ditugaskan kembali ke penerbangan pendek domestik. Tingkat gaji Anda dikurangi 40%. Anda akan menjalani evaluasi psikologis dan pelatihan bias sebelum terbang rute internasional lagi. Karir yang dihiasi Kaine larut secara real-time. Bu, saya telah terbang selama 37 tahun, dan dalam 37 tahun, Anda tidak pernah belajar untuk memperlakukan penumpang dengan martabat manusia dasar. Audiens live stream bersorak secara virtual. Komentar berdatangan. Keadilan dilayani. Ini adalah bagaimana akuntabilitas bekerja. Akhirnya, seseorang dengan kekuatan melakukan hal yang benar. Siti menyapa konferensi telepon. James,
Saya ingin perubahan kebijakan ini diterapkan di semua operasi American Airlines dalam 30 hari. Pertama, setiap anggota kru akan memakai kamera tubuh selama interaksi penumpang. Semua rekaman akan ditinjau oleh divisi hak penumpang baru kami. Kedua, setiap keluhan diskriminasi akan memicu penangguhan otomatis menunggu penyelidikan, tanpa pengecualian. Ketiga, kami bermitra dengan NAACH, ACLU, dan organisasi hak sipil untuk membuat komite pengawasan dengan otoritas nyata untuk menyelidiki dan mengenakan hukuman. Suara Richardson datang melalui speaker. Siti, tim hukum khawatir tentang implikasi tanggung jawab. Tanggung jawab melanjutkan diskriminasi jauh lebih besar daripada biaya mencegahnya. Perubahan ini tidak dapat dinegosiasikan. Siti berpaling untuk menyapa Linda Lane, yang telah menyaksikan segalanya dalam keheningan terpana. Linda, Anda dipromosikan menjadi manajer operasi regional, efektif segera. Tugas pertama Anda adalah menerapkan kebijakan baru ini. Mata Linda melebar. Nona Henderson, saya terima kasih. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya tahu Anda tidak akan karena Anda memperlakukan saya seperti manusia ketika orang lain melihat masalah untuk diselesaikan. Ponsel Siti menampilkan peringatan berita terkini secara real-time. Saham American Airlines pulih saat CEO mengumumkan reformasi besar. Sekretaris Perhubungan memuji respons diskriminasi maskapai. Pemimpin hak sipil menyebut Henderson pemimpin tahun ini. Officer Martinez mendekati dengan hormat. Nona Henderson, apakah Anda ingin menekan tuduhan terhadap anggota kru? Siti mempertimbangkan ini dengan hati-hati sementara 90.000 orang menonton di live stream. Officer Martinez, saya ingin sesuatu yang lebih kuat dari tuduhan kriminal. Saya ingin mereka menghabiskan tahun depan belajar mengapa asumsi mereka salah. Saya ingin mereka menjadi advokat untuk perubahan alih-alih contoh dari apa yang tidak boleh dilakukan. Dia berbalik untuk menghadapi Brenda secara langsung. Brenda, bagian dari percobaan Anda akan melibatkan berbicara di sesi pelatihan keragaman di seluruh industri maskapai. Anda akan menceritakan kisah Anda, semuanya, kepada ribuan karyawan. Anda akan membantu mencegah ini terjadi pada orang lain. Brenda mendongak. Air mata masih mengalir. Saya akan. Saya berjanji. Saya ingin membuat ini benar. Bagus, karena akuntabilitas bukan tentang hukuman. Ini tentang pertumbuhan. Ponsel Siti berdering lagi. Dia menunjukkan ID penelepon ke live stream. Oprah Winfrey. Dia menolak panggilan dan tersenyum sedikit. Saya pikir kami sudah cukup kamera untuk 1 hari. Papan keberangkatan digital diperbarui. Penerbangan 447. Keberangkatan 1 menit. Pramugari baru muncul. Maria Santos, berpakaian profesional dan jelas gugup tentang situasi yang dia masuki. Nona Henderson, saya Maria Santos, pramugari pengganti Anda untuk perjalanan ini. Bagaimana saya bisa memastikan kenyamanan Anda hari ini? Siti melihat tag nama Maria, mencatat pin bendera kebanggaan kecil di sebelahnya. Maria, perlakukan setiap penumpang persis seperti cara Anda memperlakukan saya baru saja, dengan rasa hormat, profesionalisme, dan martabat manusia. Itu semua yang diinginkan siapapun? Ya, Bu. Benar-benar. Para penumpang di kelas utama tetap tidak biasa tenang sepanjang konfrontasi. Sekarang, satu persatu, mereka mulai mendekati Siti. Seorang pengusaha tua, yang sebelumnya setuju dengan tindakan Brenda, melangkah maju dengan ragu-ragu. Nona Henderson, saya berhutang permintaan maaf kepada Anda. Saya membuat asumsi juga. Saya salah. Yang lain mengikuti. Saya minta maaf saya merekam alih-alih membantu. Saya seharusnya berbicara ketika saya melihat apa yang terjadi. Terima kasih telah menangani ini dengan rahmat seperti itu. Jessica, masih live streaming, mendekati dengan kamera ponselnya. Nona Henderson, audiens saya ingin tahu, bagaimana perasaan Anda sekarang? Siti melihat langsung ke kamera, menyapa 95.000 orang menonton di seluruh dunia. Saya merasa penuh harapan, bukan karena keadilan dilayani hari ini, tetapi karena perubahan mungkin ketika orang memilih untuk tumbuh alih-alih mempertahankan prasangka mereka. Dia berhenti, mengumpulkan pikirannya. Ini bukan tentang saya menjadi CEO. Ini tentang setiap orang yang diperlakukan seperti saya diperlakukan hari ini,
tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini tentang ibu tunggal, siswa, penumpang lanjut usia, imigran yang menghadapi diskriminasi setiap hari dan tidak memiliki suara. Komentar live stream telah bergeser sepenuhnya. Wanita ini adalah pemimpin sejati yang menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Ini adalah seperti apa keadilan terlihat. Setiap CEO harus menonton ini. Siti kembali ke kursinya. 2A. Kursi yang telah ditugaskan padanya sepanjang waktu. Hadirin sekalian, ini Kapten Williams, kapten pengganti Anda untuk hari ini. Kami dibersihkan untuk keberangkatan ke JFK. Waktu penerbangan akan sekitar 5 jam dan 30 menit. Saat pesawat akhirnya mulai taksi, Siti membuka laptopnya dan mulai mengetik. Memo itu ditujukan kepada setiap karyawan American Airlines di seluruh dunia. Subjek, hari ini kita memilih perubahan. Transformasi telah dimulai. 3 bulan kemudian, Siti duduk di kantor sudutnya di lantai 47 kantor pusat American Airlines di Fort Worth, Texas. Dinding di belakang mejanya menampilkan artikel berbingkai dari surat kabar besar. Tamparan yang terdengar di seluruh dunia. Bagaimana satu CEO mengubah penerbangan selamanya dan efek Henderson. Maskapai merangkul reformasi. Asistennya mengetuk dan masuk. Nona Henderson, laporan diskriminasi triwulanan siap untuk tinjauan Anda. Siti membuka dokumen tebal, memindai statistik yang tidak terbayangkan hanya beberapa bulan sebelumnya. Keluhan diskriminasi turun 78% di semua operasi American Airlines. Kepuasan pelanggan di antara penumpang minoritas naik 45%. Tingkat penyelesaian pelatihan bias karyawan 99,7%. Harga saham naik 23% dari tingkat sebelum insiden. Tetapi angka yang paling penting adalah yang berbeda. 0 insiden tamparan penumpang. 0 penghancuran boarding pass. 0 penumpang dipermalukan berdasarkan penampilan. Ponselnya bergetar dengan teks dari Brenda Collins. Nona Henderson menyelesaikan sesi pelatihan bias ke-40 saya hari ini. Mengajar kru di Detroit besok. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk tumbuh alih-alih hanya menghukum saya. B. Siti tersenyum. Penebusan mungkin ketika orang memilihnya. Jessica Winters telah mengubah live stream viralnya menjadi platform keadilan sosial dengan 2,3 juta pengikut. Bionya sekarang membaca, menyaksikan perubahan, mempromosikan ekuitas, belajar setiap hari. Posting terbarunya menunjukkan dia di bandara mewawancarai penumpang tentang pengalaman perjalanan mereka. Bagian komentar telah berubah dari beracun menjadi mendukung dengan orang-orang berbagi cerita interaksi positif dan memanggil diskriminasi ketika mereka melihatnya. Efek riak telah menyebar jauh melampaui American Airlines, United, Delta, Southwest, dan setiap operator utama telah menerapkan reformasi serupa. Protokol Henderson menjadi standar industri. Kamera tubuh untuk kru, pelaporan diskriminasi real-time, pelatihan bias wajib, dan akuntabilitas eksekutif terikat pada metrik ekuitas penumpang. Departemen Perhubungan telah mengkodifikasi praktik ini menjadi peraturan federal. Sekretari Johnson menyebutnya kemajuan hak sipil paling signifikan dalam sejarah penerbangan. Ponsel Siti berdering. ID penelepon menunjukkan Oprah Winfrey, panggilan yang telah dia hindari selama berbulan-bulan. Kali ini, dia menjawab. Siti Rahmawati berbicara. Nona Henderson, ini Oprah. Saya telah mencoba untuk menghubungi Anda untuk wawancara tentang kisah transformasi dan keadilan Anda yang luar biasa. Oprah, dengan hormat, cerita ini bukan tentang saya. Ini tentang jutaan orang yang menghadapi diskriminasi setiap hari tanpa kamera merekam atau CEO berdiri untuk mereka. Itu persis mengapa saya ingin berbicara dengan Anda. Platform Anda. Suara Anda. Anda bisa menginspirasi begitu banyak orang. Siti mempertimbangkan ini. Bagaimana jika kita melakukan sesuatu yang berbeda? Bagaimana jika alih-alih berbicara tentang apa yang terjadi pada saya, kita menyoroti orang-orang yang menciptakan perubahan di komunitas mereka sendiri? Saya suka ide itu. 2 minggu kemudian, efek Henderson ditayangkan sebagai segmen khusus Oprah yang menampilkan orang-orang biasa yang telah menyaksikan diskriminasi dan memilih untuk bertindak. Seorang guru yang menantang bias di kelasnya. Seorang manajer toko yang mengubah praktik perekrutan. Seorang tetangga yang berdiri melawan komentar rasis. Setiap cerita dimulai dengan cara yang sama.
Saya melihat apa yang dilakukan Siti Rahmawati dan saya memutuskan untuk melakukan sesuatu juga. Siti kembali terbang secara teratur, selalu dalam pakaian sederhana, selalu mengamati. Tetapi sekarang, anggota kru mengenalinya secara instan. Bukan sebagai CEO, tetapi sebagai wanita yang telah mengubah segalanya. Pada penerbangan baru-baru ini ke Chicago, dia melihat seorang pria muda berkulit hitam dengan hoodie mendekati kelas utama dengan boarding pass-nya. Pramugari, seorang wanita yang tidak pernah ditemui Siti, menyambutnya dengan hangat. Selamat datang di pesawat, Tuan Johnson. Bisakah saya membantu Anda dengan tas Anda? Tidak ada pertanyaan tentang validitas tiket, tidak ada asumsi tentang penipuan, hanya kemajuan layanan profesional. Siti membuka laptopnya dan mulai menulis posting blog mingguannya untuk situs web American Airlines, praktik yang dia mulai setelah insiden. Topik minggu ini, mengapa perubahan membutuhkan keberanian dari semua orang. 3 bulan yang lalu, saya ditampar, dipermalukan, dan hampir ditangkap karena orang-orang membuat asumsi tentang siapa saya berdasarkan bagaimana saya terlihat. Tetapi inilah yang saya pelajari. Perubahan nyata tidak terjadi ketika seseorang dengan kekuatan berdiri. Perubahan nyata terjadi ketika semua orang memilih untuk melihat satu sama lain secara berbeda. Dia berhenti, memikirkan kata-kata berikutnya dengan hati-hati. Jadi, inilah tantangan saya kepada semua orang yang membaca ini minggu ini. Perhatikan orang-orang yang tidak terlihat di sekitar Anda. Kasir bekerja 2 pekerjaan untuk mendukung keluarganya. Petugas kebersihan yang berbicara 3 bahasa. Petugas keamanan dengan gelar teknik. Orang yang ceritanya Anda tahu dengan jabatan pekerjaan tetapi tidak dengan mimpi. Ajukan pertanyaan alih-alih membuat asumsi. Dengarkan alih-alih menilai. Berdiri alih-alih tetap diam ketika Anda melihat diskriminasi. Karena Siti Rahmawati berikutnya mungkin bukan CEO dengan kekuatan untuk melawan. Dia mungkin seseorang yang membutuhkan Anda untuk menjadi suaranya. Siti memposting blog dan segera menerima ratusan komentar dari pembaca berbagi cerita perubahan, pertumbuhan, dan berdiri untuk orang lain mereka sendiri. Ponselnya bergetar dengan teks dari James Richardson. Pertemuan dewan dipindahkan ke jam 3 sore. CNN ingin membahas laporan tahunan. Insiden diskriminasi turun 89% di seluruh industri. Anda mengubah segalanya. Siti. Dia merespons. Kita semua mengubah segalanya. Itulah cara kemajuan nyata bekerja. Penerbangan yang seharusnya berlangsung 5 jam dan 30 menit telah mengubah seluruh industri dalam waktu kurang dari 4 bulan. Siti Rahmawati telah menjawab panggilan keadilan. Sekarang dia meminta semua orang lain untuk menjawabnya juga. Jika cerita ini menggerakkan Anda, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengarnya. Berlangganan Suara Indonesia tanpa edit untuk lebih banyak cerita keberanian dan perubahan. Dan beritahu kami di komentar, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda setelah menonton ini? Karena perubahan nyata dimulai dengan masing-masing dari kita memilih untuk melihat lebih baik, melakukan lebih baik, dan menjadi lebih baik. Cerita yang Anda dengar hari ini tidak dibersihkan. Itu diceritakan persis seperti yang terjadi. Di Suara Indonesia tanpa edit. Kami percaya itu satu-satunya cara kebenaran dapat hidup. Jika Anda merasakan sesuatu, tekan suka, komentar, dan reaksi Anda, dan berlangganan. Setiap minggu, kami membawakan Anda suara yang menolak untuk dibungkam.